Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Putra Pratama Budiman. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemberontakan RMS atau Republik Maluku Selatan. Sebelumnya, Republik Maluku Selatan atau RMS itu adalah sebuah republik di Kepulauan Maluku yang diproklamasikan tanggal 25 April 1950. Pemberontakan RMS didalangi oleh mantan Jaksa Agung NIT atau Negara Indonesia Timur, Dr. Somokil, yang bertujuan untuk melepaskan wilayah Maluku dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Latar belakang lainnya dalam pemberontakan RMS ini adalah karena Dr. Somokil tidak ingin kehilangan jabatannya sebagai Ketua Jaksa Agung. Karena jika Indonesia berbentuk RIS, jabatannya akan tinggi. Lalu, jika Indonesia menjadi NKRI, maka jabatannya sebagai Ketua Jaksa Agung akan hilang. Maka dari itu, dia ingin membuat negara sendiri, yaitu RMS. Pada 25 April 1950, para anggota RMS memproklamasikan berdirinya Republik Maluku Selatan dengan J.H. Manuhutu sebagai presiden, Albert Wairisal sebagai Perdana Menteri, dan para menteri yang terdiri atas Dr. Somokil dan lain-lain sebagainya. Lalu pada 27 April 1950, Dr. J.P. Nikijulu ditunjuk sebagai wakil presiden RMS untuk daerah luar negeri dan berkedudukan di Den Haag, Belanda. Pada 3 Mei 1950, Somokil menggantikan Manuhutu sebagai Presiden RMS. Pada 9 Mei 1950, dibentuk sebuah angkatan perang RMS atau APRMS dengan Sersan Mayor Kenil D.J. Samson sebagai panglima tertinggi, Sersan Mayor Pati Wale sebagai kepala staf, dan anggota staf lainnya terdiri dari Sersan Mayor Kastanja, Sersan Mayor Alpasa, dan Sersan Mayor Peter. Untuk sistem kepangkatannya mengikuti sistem dari Kenil. Dalam upaya pemerintah untuk menghentikan pemberontakan RMS, pemerintah mengutus Dr. Jenderal Leimana untuk menyampaikan permintaan berdamai kepada RMS agar tetap bergabung dengan NKRI. Tetapi langkah permintaan tersebut ditolak oleh Somokil. Penolakan ini membuat pemerintah Indonesia memutuskan untuk melaksanakan ekspedisi militer. Kolonel A.E. Kawilarang dipilih sebagai pemimpin dalam melaksanakan ekspedisi militer tersebut. Beliau adalah Panglima Tentara dan Teritorium Indonesia Timur yang dirasa mengerti dan paham bagaimana kondisi Indonesia di wilayah timur. Setelah semua upaya pemerintah dalam menghentikan RMS, akhirnya kota Ambon dapat dikuasai pada awal November 1950. Akan tetapi, ketika melakukan perebutan benteng New Victoria, Letnan Kolonel Slamet Riyadi gugur. Namun, perjuangan gerilya kecil-kecilan masih berlanjut di Pulau Seram sampai 1962. Setelah itu, pada tanggal 12 Desember 1963, Somokil akhirnya dapat ditangkap dan kemudian dihadapkan pada Mahkamah Militer Luar Biasa di Jakarta. Berdasarkan keputusan Mahkamah Militer Luar Biasa, Somokil dijatuhi hukuman mati. Pada akhirnya pemberontakan RMS berhasil dihentikan oleh pemerintah Indonesia dan sebagian dari sisa-sisa anggota RMS mereka lari ke Belanda. Jadi kesimpulannya adalah satu, apa itu RMS? RMS adalah Republik Maluku Selatan. Siapa pemimpinnya? Pemimpin RMS adalah Dr. Somokil, yaitu mantan Jaksa Agung Indonesia Timur. Kenapa sih dia ingin memberontak? Karena dia ingin mendirikan Republik Maluku Selatan
yaitu pada tanggal 20 April 1950, yakni ingin melepaskan diri dari Indonesia. Latar belakangnya adalah karena ketakutan Dr. Somokil jika Indonesia menjadi NKRI, dia akan kehilangan jabatannya. Akhirnya Dr. Somokil dijatuhi hukuman mati. Dia dieksekusi oleh peleton tembak pada 12 April 1966 di Pulau Ubi, Kepulauan Seribu. Mungkin hanya segitu untuk video penjelasan tentang terjadinya pemberontakan RMS. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.